Langit desa Karangsari siang itu cerah, ditemani hembusan angin dari persawahan yang membentang luas. Sejuk dan menenangkan, seolah ingin menyambut langkah kaki seorang perempuan muda yang baru saja turun dari mobil dinas kecil berwarna biru pucat. Namanya Santi. Usianya 27 tahun. Lulusan kesehatan masyarakat dari universitas ternama. Wajahnya teduh, ramah, dan senyumnya sering membuat siapapun merasa nyaman saat berbincang dengannya. Tapi di balik penampilannya yang lembut dan cantik, Santi menyimpan ketegasan dan profesionalisme tinggi. Ia sudah 2 tahun menjadi penyuluh KB, ditugaskan keliling desa-desa terpencil untuk menjalankan berbagai program edukasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari BKKBN. Hari itu, ia resmi dipindah tugaskan ke desa Karangsari, sebuah desa kecil di ujung barat Kabupaten Lembah Wangi yang baru saja ditetapkan sebagai kampung KB. Namun, dari hasil evaluasi tim sebelumnya, desa ini masuk dalam kategori berisiko stagnan. Warga apatis, program jalan setengah hati, kader posyandu hanya aktif saat ada insentif, dan perangkat desa cenderung pasif. Tugas Santi membalikkan semua itu. "Yuk, Bu Santi, ke balai desa dulu," kata Pak Darto, sopir kantor yang mengantar Santi dari kantor kabupaten. Santi mengangguk, sambil membawa tas berisi dokumen, brosur KB, dan laptop kecil kesayangannya. Sesampainya di balai desa, ia disambut dengan senyuman Pak Sekdes, tapi tidak dengan riuh atau semangat seperti yang ia harapkan. "Loh, Pak Kadesnya mana ya?" tanya Santi sambil menjabat tangan Pak Sekdes. "Pak Kades biasanya baru nongol habis makan siang, Bu." "Santainya gak kira-kira," jawab Pak Sekdes sambil setengah berbisik. Santi mengangguk paham. Dalam hati, ia mulai merangkai catatan mental. Balai desa sepi. Tidak ada struktur kegiatan terpasang. Papan informasi kampung KB kosong melompong. Belum sampai 1 jam, Santi sudah bisa melihat jelas. Program KB di sini bukan jalan pelan, tapi nyaris tidak bergerak. Hari-hari pertama dilalui Santi dengan observasi. Ia menyempatkan keliling kampung, ngobrol dengan ibu-ibu di warung, mampir ke posyandu, bahkan duduk di pinggir sawah hanya untuk berbincang dengan para ibu muda yang mengasuh anak-anak mereka sambil menumbuk padi. Namun, di tiap tempat yang ia datangi, pola keluhan nyaris sama. "KB itu buat yang mau berhenti punya anak. Mbak, saya MAH baru 2, jadi belum perlu. Dulu ikut KB suntik, tapi katanya bikin gemuk. Saya takut. Kalau gak ada uang transport, saya males ke posyandu, kan capek." Santi tak menyalahkan mereka. Ia sadar, pengetahuan soal KB di desa ini masih dangkal. Lebih dari itu, pendekatan sebelumnya terlalu formal dan tak menyentuh realita warga. Maka ia mulai menyusun langkah baru. Pertama, ia menghidupkan kembali posyandu mawar. Posyandu desa yang hanya buka sebulan sekali dan sering kosong karena ibu-ibu malas datang. Ia ajak kader-kader muda berdiskusi santai sambil membawa cemilan. Ia berikan pelatihan ringan soal gizi anak, mitos dan fakta soal KB, dan cara berbicara persuasif. Kedua, ia membuka kelas mini edukasi remaja di rumah salah satu tokoh pemuda. Ia bicara santai tentang pubertas, perencanaan masa depan, dan pentingnya edukasi seksual. Awalnya malu-malu, tapi lama-lama banyak remaja yang datang, bahkan minta sesi tambahan. Ketiga, ia mengunjungi satu persatu keluarga muda dan mengedukasi mereka soal manfaat program KB jangka panjang. Ia datang tidak dengan nada menggurui, tapi dengan pendekatan hangat, menyamakan posisi, dan mendengarkan lebih dulu. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Tapi sayangnya, perubahan ini juga menarik perhatian lain. Namanya Pak Kades Haryo. Usianya sekitar 48 tahun. Duda 2 tahun terakhir sejak istrinya meninggal karena sakit. Sosoknya dikenal santai, suka bercanda, dan sedikit genit, terutama kalau ada perempuan baru yang masuk lingkungan kerja desa. Semenjak Santi datang, kehadiran Pak Kades di balai desa jadi lebih sering. Ia mendadak muncul di setiap rapat kecil yang Santi adakan. Saat kegiatan posyandu, ia datang membawa keranjang buah, katanya buat konsumsi,
tapi hanya diberikan ke Santi. Bahkan saat pertemuan dengan Karang Taruna, Pak Kades menawarkan diri untuk jadi mentor, meski tak pernah sekalipun ia ikut kegiatan remaja sebelumnya. Bu Santi, saya ini senang lihat perempuan muda yang aktif dan cerdas seperti panjenengan, katanya suatu sore saat Santi hendak pulang. Wah, terima kasih, Pak. Tapi semua karena kerja tim. Saya cuma fasilitator, jawab Santi sopan. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya. Atau kalau capek, makan malam bareng saya aja, biar semangat kerja lagi. Santi terkekeh singkat, menahan risih. Ia belajar membaca situasi, godaan halus dengan bungkus basa-basi. Ia memilih menjawab diplomatis. Wah, makan malamnya ditunda dulu ya, Pak. Saya harus susun laporan kegiatan. Soalnya target bulanan sudah mepet. Tapi hari-hari berikutnya, perhatian Pak Kades makin sering. Kirim pesan WhatsApp tengah malam menanyakan kabar. Mengirim foto makanan dengan caption, "Kalau ada Bu Santi, pasti lebih enak." Bahkan pernah muncul tiba-tiba di kegiatan penyuluhan remaja sambil membawa durian, katanya buat pencair suasana. Cila, salah satu kader muda yang dekat dengan Santi, pernah bergumam sambil nyengir. Bu, kayaknya Pak Kades naksir deh. Untung bukan zaman penjajahan, bisa dijadikan istri kedua. Santi hanya menanggapinya dengan senyum kecut. Dalam hati ia tahu, ini bukan situasi biasa. Ia harus pintar bersikap. Jika ditolak terang-terangan, bisa menciptakan konflik. Tapi jika dibiarkan, bisa menciptakan kesan buruk dan mengganggu profesionalisme kerja. Malam itu, ia duduk sendirian di rumah dinas kecil yang diberikan desa. Di tangannya, daftar kegiatan bulan depan, program pendataan keluarga, pelatihan genre remaja, dan penguatan Pokja Kampung KB. Di kepalanya, satu hal berkecamuk. Bagaimana caranya melibatkan Pak Kades demi program, tanpa membiarkan dia mengira ini soal pribadi. Ia tahu, jika ingin program ini berhasil, ia tak bisa kerja sendiri. Tapi ia juga tahu, tidak semua bentuk bantuan datang dengan niat yang bersih. Maka, Santi membuat strategi. Ia akan mengubah perhatian pribadi menjadi tanggung jawab publik. Ia akan libatkan semua kader. Ia akan soroti peran kolektif. Ia akan buat kegiatan yang terlalu penting untuk diwarnai gosip pribadi. Ia akan buktikan bahwa perempuan bisa tegas, tetap santun, dan tetap unggul di tengah tekanan. Dan malam itu, ia mengetik pesan singkat ke Pak Kades. Pak, bagaimana kalau minggu depan kita adakan rapat besar Pokja Kampung KB dan susun peta jalan kegiatan selama 6 bulan? Saya butuh Bapak sebagai pemimpin desa untuk jadi motor penggeraknya. Jawaban Pak Kades cepat. Siap, Bu Santi. Demi panjenengan, maksud saya, demi kampung ini. Santi membaca sambil menghela napas. Baiklah, Pak. Demi kampung ini, saya akan profesional. Bapak juga harus siap. Sudah hampir 2 bulan Santi bertugas di desa Karangsari. Dari luar, semuanya tampak berjalan baik. Posyandu mulai aktif kembali. Remaja antusias ikut pelatihan genre, dan pendataan keluarga sudah menyentuh lebih dari 70% rumah tangga. Tapi di balik semua capaian itu, ada satu hal yang tidak bisa dibilang beres. Hubungan profesional Santi dan Pak Kades Haryo. Santi bukan perempuan yang mudah terpengaruh rayuan. Ia tahu bagaimana menjaga sikap, menjaga batas, dan membaca gelagat. Tapi semakin hari, Pak Kades semakin sering menunjukkan sinyal-sinyal personal. Selalu hadir di kegiatan yang diikuti Santi, membawa bingkisan tanpa alasan jelas, hingga sesekali mengajak makan malam dengan dalih ngobrol soal program KB. Bu Santi, minggu depan saya punya waktu kosong malam Jumat. Kita bahas rencana kerja sambil makan ikan bakar di warung Pak Darto. Ya. Maaf, Pak. Jumat saya sudah ada janji menyusul laporan dengan kader-kader. Jawab Santi dengan senyum diplomatis. Yah, padahal ikan bakarnya gurih banget kalau dimakan bareng Bu Santi. Santi hanya membalas dengan tawa tipis dan segera mengalihkan pembicaraan. Dalam hati,
Ia semakin tidak nyaman. Tapi ia tahu, ia tak bisa sembarangan menolak. Pak Kades adalah kepala desa, orang nomor 1 di Karangsari. Dan lebih dari itu, ia adalah pihak yang berwenang dalam alokasi anggaran dan pengesahan kegiatan Kampung KB. Di sisi lain, Santi sedang menyusun program besar, pelatihan genre untuk remaja yang lebih intensif, pelibatan keluarga muda dalam kelas parenting, dan revitalisasi total posyandu termasuk pengadaan alat timbang digital dan media edukasi baru. Semua itu butuh dana, butuh fasilitas, dan butuh tanda tangan Pak Kades. Ia terjebak dalam dilema yang tak sederhana. Kalau dia bantu karena tertarik pribadi, apakah saya harus tetap terima? Apakah itu artinya saya memanfaatkan? Atau justru saya membiarkan diri dimanfaatkan? Suatu sore, Santi duduk sendiri di aula kecil posyandu. Ia memandangi rencana kegiatan di laptopnya. Di sekelilingnya ada beberapa kader muda, termasuk Cila dan Ayu, yang sedang membuat konten media sosial untuk promosi kelas edukasi remaja. "Aku bingung, Kak San," kata Ayu tiba-tiba. "Kenapa Pak Kades sekarang rajin banget ikut rapat kita?" Santi tertawa kecil. Mungkin mulai sadar pentingnya program KB. Cila menyipitkan mata. Atau mulai sadar pentingnya Bu Santi. Santi menegakkan badan, menatap mereka. "Dengar ya, teman-teman. Di tempat kayak gini, kita harus tahu cara main yang benar. Kita gak bisa hadapi semua tantangan dengan frontal. Kadang kita harus lebih pintar dari sistem itu sendiri." "Terus caranya gimana, Kak?" tanya Ayu polos. Santi tersenyum. "Kita jadikan program ini begitu besar dan penting, sampai gak ada satu orang pun yang bisa merasa ini tentang dia atau saya. Ini harus jadi gerakan bersama." Hari rapat besar Pokja Kampung KB pun tiba. Santi menyusun semua dengan rapi. Ia membuat daftar presentasi yang dibawakan langsung oleh kader muda. Cila membahas program genre. Ayu menyampaikan hasil pendataan keluarga. Bahkan seorang bapak muda bernama Dedi memaparkan peran ayah dalam pengasuhan. Pak Kades duduk di depan, semula terlihat agak bingung. Karena tak seperti biasanya, Santi hanya menyapa sekilas dan langsung memberikan waktu kepada kader untuk memimpin forum. Begitu acara selesai, barulah Santi maju untuk menutup pertemuan. Ia berdiri tenang di depan papan tulis yang penuh coretan ide. "Terima kasih untuk semua pihak yang hadir hari ini. Saya hanya ingin menegaskan satu hal. Keberhasilan Kampung KB bukan hasil kerja satu orang. Ini kerja kolektif. Kita hanya akan bergerak maju kalau semua pihak terlibat dan merasa punya peran." Ia lalu memandang Pak Kades sambil tersenyum. Termasuk peran strategis dari Bapak Kepala Desa untuk memastikan semua rencana ini bisa terlaksana dengan dukungan regulasi dan kebijakan. Pak Kades mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, tak ada gurauan. Ia mulai menangkap arah permainan Santi. Ini bukan tentang dia dan Santi. Ini tentang sistem yang dibangun dengan struktur. Sejak hari itu, perubahan mulai terjadi. Pak Kades tetap hadir di kegiatan, tapi lebih fokus pada isi agenda. Ia mulai memanggil perangkat desa untuk dilibatkan aktif. Bahkan ia mengundang pendamping lokal dari kecamatan untuk belajar soal manajemen anggaran Kampung KB. Dan yang paling mengejutkan, ia menyetujui alokasi dana desa untuk pelatihan kader remaja dan pengadaan media edukasi. Saat Santi mengucapkan terima kasih, Pak Kades hanya menjawab, "Saya pikir, ini memang harus dijalankan. Saya lihat anak-anak muda kita serius. Dan saya malu kalau saya yang tua malah main-main." Santi mengangguk hormat. Dalam hatinya, ia lega. Ia tidak perlu mempermalukan Pak Kades. Ia tidak perlu menyulut konflik, tapi ia berhasil mengubah arah dari perhatian pribadi menjadi tanggung jawab kolektif. Namun perjuangan belum selesai. Di tengah keberhasilan itu, bisik-bisik tetap ada. "Ah, beres program pasti karena Pak Kades naksir penyuluhnya. Kalau penyuluhnya jelek, mungkin gak bakal semaju itu." Komentar seperti itu sering terdengar di warung kopi, di belakang panggung, atau bahkan masuk secara anonim ke kolom saran di balai desa. Santi tidak membalas dengan marah. Ia membalas dengan kerja nyata.
Ia minta Cila dan Ayu mengundang penyuluh KB dari desa lain untuk berbagi pengalaman. Ia meminta semua kader aktif posting kegiatan di medsos resmi desa. Ia bahkan membuat laporan bulanan transparan yang ditempel di papan desa dan disebar ke grup WhatsApp warga. Setiap langkahnya menjadi bukti bahwa program ini berjalan karena kerja tim, bukan karena siapa yang disukai siapa. Suatu sore, Santi duduk di teras rumah dinasnya. Angin sore berhembus pelan, membawa suara anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan kecil. Pak Kades datang, kali ini tidak membawa buah atau oleh-oleh. Hanya membawa lembar evaluasi dari dinas kabupaten. Bu Santi, katanya sambil menyerahkan berkas. Dari penilaian awal, Kampung KB Karangsari masuk dalam 5 besar kandidat terbaik se-kabupaten. Kita akan dikunjungi tim penilai akhir bulan ini. Santi menatapnya. Kabar bagus, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Pak Kades menunduk. Saya yang harusnya berterima kasih. Kalau saya terus dengan niat yang dulu, mungkin saya sudah kehilangan kehormatan dan desa ini kehilangan penyuluh terbaik. Santi terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Yang penting sekarang, kita satu arah. Kampung ini bisa jadi contoh. Kalau sistem yang kuat bisa mengalahkan ego pribadi. Pak Kades mengangguk. Dan di langit yang mulai jingga, tanpa kata-kata berlebihan, 2 sosok dari 2 dunia berbeda, pemimpin desa dan penyuluh muda, akhirnya benar-benar berdiri di tempat yang sama, berjuang demi warga, bukan demi diri sendiri. Musim kemarau membawa langit biru bersih di atas desa Karangsari. Tidak ada kabut, tidak ada mendung, hanya sinar matahari yang menyinari tanah-tanah subur dan semangat baru yang tumbuh dari dalam hati warganya. 6 bulan sudah Santi bertugas di Karangsari, dan perubahan demi perubahan kini terasa nyata. Desa yang dulunya lesu dan pasif, kini mulai hidup. Suara anak muda yang membacakan puisi tentang pernikahan dini terdengar di aula remaja. Ibu-ibu antre di posyandu sambil mengobrol soal gizi, dan ayah-ayah yang biasanya hanya duduk di warung kopi kini ikut rapat forum Ayah Peduli Keluarga. Semua itu bukan hasil sulap, tapi buah dari kerja keras yang dijalani hari demi hari, dengan penuh peluh, kadang amarah, dan tak jarang tawa lepas karena hal-hal lucu di tengah rapat kader atau salah sebut istilah dalam edukasi. Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal paling mengejutkan adalah perubahan Pak Kades Haryo. Kini, dia bukan lagi kepala desa yang datang karena ingin bertemu Santi. Ia datang karena ingin terlibat. Ia ikut membuka acara, menyumbang ide dalam forum genre remaja, bahkan sempat ikut lomba vlog singkat bareng Karang Taruna tentang fungsi keluarga. Dalam video itu, Pak Kades berdiri di depan taman baca baru yang dibuat dari rumah kosong milik warga, lalu berkata sambil senyum ke kamera, gizi bukan soal kenyang, tapi soal masa depan. Dan masa depan dimulai dari keluarga yang tahu arah. Salam dari Karangsari. Video itu kemudian diunggah ke akun Instagram resmi Kampung KB Karangsari dan sempat direpost oleh akun Dinas BKKBN Kabupaten. Komentarnya positif. Banyak yang memuji, tak sedikit yang kaget. Ini Pak Kades beneran, bukan stuntman. Santi tersenyum setiap kali melihat perubahan itu. Hubungan profesionalnya dengan Pak Kades kini benar-benar sejajar. Tak ada lagi sindiran halus, tak ada lagi undangan makan malam. Yang ada hanya semangat kolaborasi dan saling percaya. Salah satu tonggak besar yang membuat warga makin terlibat adalah lahirnya Posyandu Remaja Karangsari. Gagasan ini lahir dari diskusi panjang antara Santi, Cila, dan Dedi, pemuda desa yang dulunya skeptis, tapi kini aktif jadi ketua Karang Taruna. Posyandu ini bukan sekadar tempat timbang badan, tapi jadi tempat konsultasi ringan, ruang diskusi remaja, pelatihan keterampilan, dan literasi kesehatan reproduksi. Di sana, remaja diajak berpikir soal masa depan, cita-cita, serta bagaimana membuat keputusan bijak soal pergaulan dan pernikahan. Ada juga Forum Ayah Peduli Keluarga yang dipelopori oleh Pak Anto, warga desa yang dulunya mengaku urusan anak MAH urusan istri. Setelah ikut pelatihan dari Santi dan mendengar cerita inspiratif dari video BKKBN,
ia kini malah jadi motivator kecil-kecilan bagi para bapak lain. Setiap minggu, mereka berkumpul di balai RW, bahas soal komunikasi dengan anak, cara bantu istri di rumah, sampai gimana ngatur keuangan keluarga biar gak boncos di awal bulan. Siapa sangka, forum ayah ini bikin saya lebih dekat sama anak, ujar Pak Anto suatu hari. Dulu saya pikir, cukup kerja dan kasih uang. Ternyata anak juga butuh didengar. Yang paling menarik perhatian adalah Taman Baca Gizi Balita yang lahir dari inisiatif warga muda. Awalnya cuma rakayu dan buku bekas. Tapi setelah Santi menghubungi jaringan BKKBN dan Yayasan Literasi Anak, bantuan berdatangan. Kini taman baca itu punya buku cerita bergambar soal makanan sehat, poster warna-warni tentang ASI eksklusif, dan sudut bermain kecil yang dilengkapi permainan edukatif. Bu Santi, kata Cila saat merapikan buku-buku, kalau dulu aku pikir KB cuma soal ngatur jumlah anak. Sekarang aku ngerti, ini soal cara hidup. Santi tersenyum sambil menepuk bahunya. Itu karena kamu udah buka mata, Cil, dan kamu udah bantu buka mata orang lain. Kerja keras itu akhirnya terdengar hingga ke tingkat kabupaten. Suatu hari, surat resmi datang ke balai desa. Cila yang membukanya sambil terburu-buru menyerahkan langsung ke Santi. Bu, kita masuk nominasi. Santi membaca surat itu dengan mata berbinar. Dengan ini kami sampaikan bahwa Kampung KB Karangsari ditetapkan sebagai 5 besar nominator Kampung KB terbaik tingkat Kabupaten Lembah Wangi tahun ini. Mohon menyiapkan presentasi dan dokumentasi lapangan untuk kunjungan tim penilai akhir. Kabar itu langsung menyebar seperti api di tengah jerami. Grup WhatsApp kader meledak. Karang Taruna langsung rapat malam itu juga. Bahkan ibu-ibu posyandu yang biasanya ribut soal dana konsumsi, kali ini langsung daftar gotong royong tanpa banyak tanya. Pak Kades pun tak kalah bersemangat. Kita bikin tampilan desa ini terbaik. Kita cetak banner baru. Bersihkan jalan. Cat ulang gapura. Rapat besar digelar. Santi duduk di tengah, didampingi para kader, Pak Kades di sebelah kiri, dan seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat di hadapan mereka. Tim penilai bukan cuma lihat kerapian, tapi juga partisipasi warga, jelas Santi. Mereka ingin tahu apakah ini cuma program atas kertas, atau benar-benar hidup dalam masyarakat. Jadi semua harus tampil, kata Dedi. Anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kita jadi satu suara. Persiapan pun dimulai. Kader membuat dokumentasi lengkap, dari data keluarga, video kegiatan, testimoni warga, hingga rencana kerja lanjutan. Cila dan Ayu menyusun presentasi digital. Dedi membuat vlog pendek bertajuk Karangsari Bergerak, yang dibuka dengan narasi. Di desa kecil ini, perubahan dimulai dari satu langkah kecil, mendengar. H1 sebelum kunjungan tim penilai, suasana desa seperti menjelang pesta rakyat. Bendera kecil dikibarkan di tiap gang, gapura dicat ulang warna biru putih khas BKKBN, dan anak-anak diberi kaos bertuliskan, "Aku anak berencana." Di balai desa, Santi berdiri memeriksa berkas sambil menyeruput teh hangat. Pak Kades mendekat, kali ini tanpa basa-basi, tanpa rayuan. Hanya tatapan serius dan hangat. Bu Santi, katanya, apapun hasil penilaian besok, saya rasa kampung ini sudah menang. Santi menatapnya. Maksud Bapak? Kita berhasil mengubah cara berpikir warga. Itu lebih mahal dari piala atau piagam. Santi tersenyum. Saya setuju, Pak. Tapi kalau dapat piala juga gak nolak, kan? Mereka tertawa. Untuk pertama kalinya, tawa mereka bukan karena basa-basi, tapi karena rasa hormat yang tumbuh dari kerja nyata. Hari itu datang juga. Pagi di desa Karangsari terasa berbeda dari biasanya. Udara yang biasa membawa aroma sawah dan suara ayam, kini bercampur dengan semangat luar biasa yang meluap dari setiap sudut desa. Gapura masuk dihiasi balon dan janur kuning, bendera kecil BKKBN berkibar di sepanjang jalan, dan warga tampak sibuk. Ada yang menyapu halaman, mengecat pot bunga, merapikan spanduk,
bahkan menaburkan bunga di depan balai desa. Di aula balai desa, semua kader dan panitia berkumpul. Santi berdiri di depan layar proyektor, mengenakan kemeja putih polos dan bawahan batik. Raut wajahnya tenang, tapi matanya penuh fokus. Pak Kades Haryo duduk di sampingnya, tak lagi sebagai pria yang ingin menarik perhatian pribadi, tapi sebagai rekan kerja yang siap mendampingi jalannya presentasi dengan penuh hormat. "Siap ya, Bu Santi?" bisiknya sambil tersenyum. "Insya Allah, Pak, ini bukan buat saya, ini buat Karangsari." Pukul 9 tepat, tim penilai dari BKKBN Kabupaten Lembah Wangi datang. 3 orang pejabat, 2 perempuan dan 1 laki-laki, turun dari mobil dinas. Mereka disambut oleh Pak Kades dan Santi, lengkap dengan pengalungan bunga dan tabuhan rebana dari anak-anak remaja Posyandu. Setelah ramah tamah dan pengenalan singkat, para penilai diajak keliling desa. Setiap titik program disambangi, mulai dari Posyandu Remaja yang hari itu menampilkan mini talk show bertema Remaja Sehat, Masa Depan Kuat. Salah satu peserta, Cila, berbicara lugas soal pentingnya perencanaan masa depan dan menghindari pernikahan usia dini. Lalu ke Taman Baca Gizi Balita, di mana anak-anak dan ibu-ibu sibuk membaca buku bergambar, dan kader muda menjelaskan isi poster edukatif dengan bahasa sederhana. Di forum Ayah Peduli, para bapak berdiskusi soal peran ayah dalam pengasuhan sambil ditemani teh hangat dan ubi goreng. Santi sendiri tak berhenti mendampingi. Ia bukan hanya menjelaskan program, tapi juga menjawab pertanyaan teknis dengan lugas dan penuh data. Ia tunjukkan grafik perkembangan Posyandu, dokumentasi pelatihan, hasil pendataan keluarga, serta rencana pengembangan lanjutan berbasis partisipasi warga. Di depan layar presentasi, ia berdiri tegak. Suaranya mantap, jelas, dan penuh semangat. "Kami percaya, program Kampung KB bukan hanya soal menekan angka kelahiran, tapi tentang membangun keluarga yang paham tujuan hidupnya, remaja yang tahu arah masa depannya, dan masyarakat yang tumbuh bersama." Tepuk tangan menggema di aula. Salah satu penilai perempuan bahkan mengangguk penuh apresiasi. Dan di pojok ruangan, Pak Kades tersenyum kecil. Matanya menatap Santi bukan sebagai perempuan yang dulu ia dekati, tapi sebagai pemimpin yang layak dihormati. 2 minggu kemudian, surat keputusan diumumkan di kantor kabupaten. Kampung KB Karangsari dinobatkan sebagai juara 1 tingkat kabupaten. Berita itu langsung viral di media sosial lokal. Foto Santi bersama para kader dan Pak Kades terpampang di Instagram resmi Dinas BKKBN dengan caption, "Keteladanan, kerja tim, dan inovasi nyata. Selamat untuk Karangsari." Contoh Kampung KB dengan kepemimpinan kolaboratif dan penuh integritas. Di desa, euforia meluap. Kader membuat syukuran sederhana, warga patungan beli tumpeng, dan anak-anak membuat mural bertema "Keluarga Hebat, Desa Kuat" di dinding Balai RW. Acara penyerahan penghargaan digelar di pendopo kabupaten. Semua peserta Kampung KB dari berbagai kecamatan hadir. Tapi Karangsari yang paling menonjol, bukan karena dandanan atau dekorasi, tapi karena semua kader datang dengan seragam putih biru dan wajah penuh bangga. Pak Kades berdiri di podium saat menerima penghargaan. Di sampingnya, Santi berdiri dengan anggun tapi rendah hati. Dalam pidatonya, Pak Kades berkata, 6 bulan lalu, saya kira Kampung KB hanyalah program seremonial. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai saksi bahwa program ini bisa mengubah wajah desa. Dan untuk itu, saya ingin menyebut satu nama secara khusus, Bu Santi, penyuluh KB kami. Seorang perempuan muda yang bukan hanya membawa ilmu, tapi juga integritas dan keteladanan. Beliau bukan bekerja untuk dirinya, tapi untuk desa ini. Dan hari ini, kami berdiri bersama di podium ini karena kerja tim yang beliau tanamkan sejak awal. Tepuk tangan menggema. Mata Santi sempat berkaca-kaca, tapi ia hanya menunduk hormat. Tidak perlu banyak kata, pengakuan yang tulus jauh lebih berarti daripada sanjungan yang penuh maksud. Beberapa minggu setelah acara itu, kehidupan di desa Karangsari kembali normal.
Tapi semangat warga tak surut. Posyandu tetap berjalan, taman baca tetap ramai, dan forum ayah tetap diskusi rutin tiap Jumat. Di satu sore yang cerah, Santi duduk di teras posyandu Mawar, dikelilingi anak-anak kecil yang berebut ingin dibacakan buku, dan ibu-ibu muda yang sedang diskusi ringan tentang menu MPASI. Cila datang membawa teh dan pisang rebus. "Bu Santi, capek gak?" "Capek sih, Cil. Tapi bahagia." "Bahagia karena menang?" "Bukan. Bahagia karena sekarang semua orang sadar bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil." Ia menatap anak-anak yang tertawa sambil berlari kecil. "Dulu, orang melihat saya karena penampilan. Sekarang, mereka melihat karena kerja saya. Dan ternyata, dihargai karena kerja jauh lebih membahagiakan daripada dipuji karena rupa." Cila tersenyum. "Itu pelajaran berharga, Bu, terutama buat kami yang muda-muda." Santi membalas dengan senyum hangat. Sore itu, matahari turun pelan di langit Karangsari. Tapi semangat yang ia tanam tidak ikut tenggelam. Ia tetap hidup, tumbuh, dan bersinar di hati warga yang kini percaya bahwa kerja keras, ketulusan, dan profesionalisme tidak pernah sia-sia.